Bab 001. Karena memegang teguh amanat terakhir dari ayahnya, Wina Azahra rela menikah dengan Alvaro Wirawan yang sudah mencintai wanita lain. Demi amanat itu Wina tetap bertahan menjadi istri yang tak dianggap oleh Faro. Namun rasa sakit yang diberikan Faro sudah terlalu dalam, akhirnya Wina memilih menggugat cerai suaminya ke pengadilan. Di tengah keterpurukan itu, Wina selalu ditemani laki-laki yang sudah jatuh hati padanya ketika pandangan pertama. Dia adalah Amar Grisam. Mampukah Faro merebut kembali hati Wina, atau justru harus menelan kekecewaan karena melihat Wina bersama Amar? Yuk kita simak ceritanya. Alvaro Wirawan, 26 tahun. Alvaro Wirawan, yang akrab disapa Faro, adalah seorang laki-laki baru berusia 26 tahun. Dia memiliki karir yang cemerlang. Di usianya yang terbilang masih muda Faro sudah menjadi salah satu pengusaha kaya raya di Asia. Pencapaian yang sering membuat orang lain iri dan berdecak kagum padanya. Faro anak tunggal dari keluarga Wirawan, dia adalah satu-satunya pewaris dari semua harta dan aset keluarga Wirawan. Kehidupan Faro bisa dikatakan mulus-mulus saja. Dia memiliki keluarga yang harmonis, wajah yang tampan dengan bola mata hitam bening, hidung mancung dan kulit putih, tinggi badannya tak tanggung-tanggung. Dia memiliki tinggi badan 185 cm, tubuh Faro yang atletis dengan perpaduan wajah yang tampan dan juga kekayaan yang melimpah tak jarang membuat Faro digilai banyak wanita. Tetapi sampai saat ini hanya ada satu wanita yang bisa menggetarkan hatinya. Wanita yang telah pergi merenggut semua perasaan cintanya. Hingga detik ini tidak ada ruang bagi wanita lain untuk mengisi hatinya. Sampai suatu ketika ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Ayahnya meminta Faro berjanji untuk menikah dengan anak gadis dari sahabatnya. Karena saat itu kondisi ayahnya yang sangat buruk, tanpa berpikir panjang Faro pun langsung menyetujui permintaan terakhir ayahnya. Wina Azahra, 21 tahun. Wina Azahra yang akrab disapa Wina adalah seorang gadis yang masih menempuh pendidikan di universitas di kota A. Kehidupannya biasa-biasa saja, Wina memiliki banyak teman. Dia merupakan wanita luar biasa yang memiliki pribadi periang dan lembut. Memiliki keluarga yang saling mencintai satu sama lain. Teman-teman yang baik dan perhatian. Yah, kehidupan yang sempurna menurutnya. Suatu hari Wina dikejutkan dengan kabar berita yang dibawa ayahnya. Datang sebuah lamaran dari anak sahabat ayahnya. Tanpa bertanya lebih dulu pada Wina, lamaran laki-laki itu langsung diterima oleh orang tua Wina. Ayah Wina hanya seorang pegawai negeri sipil di salah satu sekolah dasar yang letaknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Ayahnya sudah pensiun sejak 1 tahun yang lalu. Sementara ibunya, hanya seorang ibu rumah tangga biasa, yang kerap kali membantu perekonomian keluarga dengan berjualan gorengan. Akhir-akhir ini kondisi kesehatan ayahnya sering menurun, selain karena faktor usia. Ayah Wina juga mengidap penyakit jantung yang sewaktu-waktu bisa membuat keadaannya semakin memburuk. Karena alasan itulah Wina tak kuasa untuk menolak setiap perintah yang datang dari mulut laki-laki yang dipanggilnya ayah. Dengan berat hati Wina menerima lamaran dari anak sahabat ayahnya. Dahlia Aurelia, 16. Dahlia Aurelia, yang akrab disapa Lia adalah adik satu-satunya dari Wina Azahra. Anak bontot yang masih menempuh pendidikan di bangku SMA itu merupakan pribadi yang kritis. Tak jauh berbeda dengan kakaknya, Lia merupakan anak yang ceria. Memiliki pribadi yang sangat ramah dan sopan. Memang, didikan orang tahu mereka sungguh luar biasa. Memiliki 2 orang anak perempuan yang bisa dibanggakan dan mampu menjaga kehormatan keluarga adalah sebuah pencapaian yang luar biasa bagi orang tua mereka. 2 bulan kemudian, ayah harus kuat, ayah harus bertahan. Seorang gadis berusia 21 tahun sedang menangis memegangi tangan ayahnya. Gadis itu adalah Wina. "Ayah, jangan menyerah," lirik gadis kecil yang baru berusia 16 tahun.
Dia tak kuasa bersembunyi dari kesedihannya. Tangisnya pun pecah, jauh berbeda dengan kakaknya yang masih bisa bersandiwara di depan ayahnya. Lia tidak sanggup lagi membendung air mata yang sedari tadi ditahannya. Tumpah sudah, Lia menumpahkan air mata di hadapan ayahnya yang sedang terbaring di ranjang pesakitan. Sabar Wina, jangan berhenti berdoa nak. Seorang wanita parubaya berusia kurang lebih 45 tahun menepuk-nepuk lembut pundak Wina seraya menenangkan. Wanita yang masih terlihat sangat muda di usianya yang sudah menginjak kepala 4 lebih sedikit. Dengan kulit putih bersih dan kencang, sepertinya terawat cukup baik. Wanita itu sedang mencoba menguatkan calon menantunya. Iya, wanita itu adalah Marta Wirawan, ibu dari Alvaro Wirawan, calon mamah mertuanya. Sementara di kursi seberang sana duduk seorang perempuan yang sudah termakan usia sedang merapal doa, jarinya terus memutar tasbih yang sejak 3 jam lalu dipegangnya. Wanita itu adalah Mirna, ibu kandung Wina dan Dahlia. Di belakang Wina berdiri sosok laki-laki yang mereka sering menyebutnya sebagai calon suami Wina. Namanya Faro. Ya, Alvaro Wirawan adalah laki-laki yang melamar Wina 3 bulan lalu. Yang lamarannya langsung diterima oleh orang tua Wina. Kini sosok yang terbaring lemah di atas ranjang pesakitan itu mencoba menggerakkan kepalanya. Dia menatap dalam ke arah Wina dan Lia secara bergantian. Melihat dengan seksama 2 gadis kecilnya yang telah tumbuh dewasa dan menjelma menjadi wanita cantik. Dengan napas yang mulai tersengal, dan hidung yang sudah terpasang alat bantu pernapasan, dia mencoba menggerakkan bibirnya. Menikahlah hari ini juga, nak. Ayah takut waktu ayah tidak banyak. Ayah ingin melihatmu menikah, katanya terbata. Perjuangan yang luar biasa bagi ayah Wina meminta Wina untuk segera menikah. Sepertinya Marta mengerti dengan kondisi calon besannya. Marta segera meminta orang-orangnya mempersiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk acara pernikahan anaknya. Pernikahan sederhana, tanpa pesta, tanpa hidangan mewah, dan tentunya tanpa ucapan selamat. Dengan polesan make up sederhana dan kantung mata yang mulai menghitam, Wina sedang duduk di samping tubuh ayahnya. Sementara di samping Wina duduk seorang laki-laki berpakaian rapi, mengenakan kemeja berwarna putih dan jas berwarna biru gelap dipadu dasi yang melilit lehernya berwarna senada, tatanan rambut yang sangat rapi dan sepatu yang mengkilat. Pakaian seperti itu mungkin akan menjadi pemandangan sehari-hari setelah Wina resmi menjadi istri dari pengusaha kaya raya. Sementara itu hadir 2 orang laki-laki lagi yang wajahnya sangat asing bagi Wina. 2 orang itu adalah bawahan Faro. Mereka datang bukan tanpa alasan, satu-satunya alasan mereka ada di sini ialah untuk menjadi saksi pernikahan Wina dan Faro. Seorang penghulu dengan wajah serius mulai menuntun ayah Wina untuk memimpin akad nikah. Dengan suara terbata ayahnya menjabat tangan Faro, tak membutuhkan waktu lama bagi Faro untuk mengucapkan akad nikah dengan lancar, hanya sekali ucap semua orang di ruangan itu berkata, sah. Hari ini Wina Azahra telah resmi menjadi istri dari Alvaro Wirawan. Laki-laki yang tidak pernah dia temui sebelumnya, laki-laki asing yang dianggap seperti malaikat, ternyata masih menyimpan nama wanita lain di hatinya. Ayah Wina mengembuskan napas terakhirnya 1 jam setelah prosesi akad dilaksanakan. Sebelum menutup mata untuk yang terakhir kalinya, ayah Wina memegang tangan Faro. Dia hanya meminta satu hal pada Faro. Wina adalah anak kesayangan kami, dia akan menjadi istri yang berbakti padamu. Wina itu anaknya penurut dan tidak akan banyak menuntut, ayah hanya minta agar nak Faro bisa melindungi, mengasihi, mencintai dan menyayanginya, tolong jangan pernah menyia-nyiakannya dan jangan menyakiti Wina. Janji, ya. Itu adalah kalimat terakhir dari ayahnya yang bisa didengar oleh Wina. Tanpa berpikir panjang Faro mengiyakan permintaan ayah Wina. Ya, ayah. Faro janji. Di sudut ruangan ada seorang wanita yang baru memiliki orang lain sebagai sandaran hidup, namun juga kehilangan satu sandaran hidup lainnya. Mampukah Wina bertahan?
Mampukah Wina hidup bahagia dengan Faro? Dan mampukah Faro memegang janjinya pada ayah Wina? Jadi, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, perkenalkan, ini adalah suami Wina, namanya Faro, dan ini ibunya Faro, namanya Bu Marta. Mirna menunjuk besan dan mantunya secara bergantian. Beliau adalah besan saya, itu artinya mertua Wina, ucapnya datar tapi ada senyum tipis di wajahnya. Wina dan Faro sudah menikah kurang lebih 4 jam yang lalu, Bu, Pak. Disaksikan Pak Penghulu sebagai saksi pemerintahan, 2 orang saksi lainnya dari pihak keluarga Faro, dan diwalikan langsung oleh almarhum ayah Wina sendiri, sebelum beliau menghembuskan napas terakhirnya, jelasnya. Mirna memperkenalkan Faro kepada para tetangga. Faro yang sejak tadi berdiri di samping ibu Wina hanya bisa tersenyum dan mengangguk pelan. Itu cukup bagi Faro untuk menjawab pertanyaan orang-orang yang terus menjatuhkan tatapan mata padanya. Sejak pertama kali Faro turun dari mobil, seolah bertanya, siapa laki-laki ini? Pikirnya. Tetangga yang hadir untuk membantu acara pemakaman ayah Wina hanya manggut-manggut, mengerti. Penghulu yang juga diminta secara khusus untuk hadir sebagai saksi ikut membenarkan kalimat yang diucapkan Mirna. Bukan tanpa alasan Mirna repot-repot mengumpulkan tetangga, dan memberi pengumuman perihal pernikahan anaknya. Mirna sadar, sebagai orang desa melihat kedekatan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, merupakan suatu hal yang masih tabu dan akan menjadi bahan gunjingan orang-orang. Dan Mirna tidak ingin putri kesayangannya menjadi bahan gunjingan. Seperti itulah kurang lebih Mirna memperkenalkan anggota baru di keluarganya, meskipun saat ini sejujurnya Mirna ingin tak membisu, dan terus merapal doa untuk laki-laki yang kini terbaring kaku, kain kafan dan berwajah pucat. Mirna sadar, dirinya harus tetap kuat. Setidaknya, harus berpura-pura untuk terlihat kuat. Ya, terlihat kuat meski pada dasarnya dia tidak mampu melakukan itu. Di sudut pintu, di kursi kayu yang sudah termakan usia duduk seorang gadis dengan wajah lusuh, lebih lusuh dari cucian kering yang belum disetrika. Jika sebelum menampakkan kesedihan saja wajah dengan kulit putih itu sering terlihat pucat. Apalagi dengan hari ini. Semua garis di bagian wajah gadis itu terlihat kaku, wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Bibirnya yang tipis itu terlihat kering, seperti memberitahu semua orang jika dia belum meneguk air barang setetes pun. Matanya yang tidak terlalu besar, terlihat sedikit bengkak, kantung mata itu sedikit menghitam, seperti memberitahu semua orang, dirinya belum terlelap dalam tidur barang semenit pun. Tak nampak sisi bahagia di sorot matanya. Kebanyakan wanita akan memiliki sorot mata berbinar ketika mendapati dirinya tidak lagi lajang. Namun, apa yang perlu dia perlihatkan sudah dia perlihatkan. Perasaan hancur, kesedihan yang mendalam, seperti ingin berteriak sekuat tenaga. Meminta keringanan, jika saja bisa. Kematian bukan perkara yang bisa ditawar, tidak seperti ketika dirinya mendapat nilai buruk dari salah satu dosen, dia masih bisa melakukan tawar-menawar. Mengajukan beberapa solusi lalu bernegosiasi. Tidak. Cara kerja Tuhan itu berbeda, apa yang mutlak baginya, tak ada satu suara pun yang bisa mengajukan bandingan. Rambut hitam abjang yang hanya diikat karet gelang, dengan pakaian yang sederhana, tak lupa dia melepas sepatu high heels yang mengeluarkan bunyi, kelatak-kelatak, ketika beradu dengan lantai. Dan Wina tidak suka itu. Dia menggantinya dengan sandal jepit yang selalu pas dan nyaman saat dikenakan. Jaga image. Begitulah teman-teman Wina sering memperingatkan. Lagi pula untuk apa? Bagi Wina apa yang membuatnya nyaman, itulah yang harus ia kenakan. Tidak boleh ada yang mengatur cara berpakaian, cara berjalan, pokoknya tidak. Tidak ada interupsi apapun. Di samping Wina, ada suara tangis yang terdengar cukup keras. Suara tangis itu datang dari adiknya, Lia. Dahlia yang masih terlalu kecil untuk merasakan betapa pahitnya kehilangan, tentu saja tidak mampu menutupi kesedihan hatinya. Apa yang harus ditumpahkan,
tetap harus ditumpahkan. Dahlia menangis sejadi-jadinya, terseduh memanggil nama ayahnya, bahkan sempat mengguncang tubuh laki-laki yang telah menemaninya selama 16 tahun. Wina terus memeluk erat tubuh Dahlia, mencoba menguatkan hati, mencoba menjadi pilar yang kokoh untuk adik satu-satunya. Di dalam ruangan kecil, di ruang tamu yang sempit itu tubuh ayah Wina terbaring kaku, ruang tamu yang hanya bisa menampung kurang lebih 20 orang saja, itu pun sudah dengan keadaan kosong, kursi dan meja sudah dikeluarkan, begitu pula dengan televisi yang hanya berukuran 21 inch. Beberapa orang sudah mengelilingi tubuh ayah Wina yang berada di tengah, memegangnya, memutarnya, mengikat, sampai menutup bagian wajahnya. Wina melihat ayahnya hanya bisa diam, laki-laki yang biasanya selalu mengomentari apapun yang dilakukan Wina, kini membisu. Tidak ada protes, tidak ada komentar. Dia seperti pasrah dengan apapun yang akan dilakukan orang lain pada tubuhnya. Wina tidak memiliki hati yang besar, tidak memiliki kelapangan yang lebar. Mana mungkin dia bisa duduk di depan tubuh ayahnya, melihat sendiri ayahnya dibungkus kain kafan. Sabar, Wina, janji Tuhan itu tidak bisa dimundurkan atau dimajukan. Kita sebagai manusia hanya bisa menerima dan menjalaninya dengan tulus, ikhlas. Jangan memberatkan perjalanan ayah kalian, jangan membuat kuburnya gelap, sudah. Mirna membelai lembut puncak kepala anak tertuanya. Saat ini peranmu bukan lagi untuk memberi ayahmu makanan dan minuman kesukaannya, seperti yang sering kita lakukan dulu. Sekarang peranmu hanya satu, menjadi anak yang berbakti, yang dari doamu itu bisa meringankan beban akhirat ayahmu, sudah berpindah membelai puncak kepala Dahlia.